Halo semua, hari ini saya akan membahas isu-isu yang semakin mengancam perdamaian di dunia, yaitu perang dagang antara Cina dan Amerika. Pada tahun 2018, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mulai memperlakukan kebijakan melalui pemberlakuan kebijakan proteksionis yang bertujuan untuk melindungi industri dan pekerja Amerika. Salah satu langkah yang diambil adalah memperlakukan tarif impor yang lebih tinggi terhadap sejumlah produk-produk Cina. Cina juga sebagai tanggapan terhadap tindakan Amerika Serikat juga memberlakukan tarif balas terhadap produk-produk Amerika Serikat. Ketegangan perdagangan antara kedua belah pihak semakin memanas seiring dengan saling memberikan tarif pajak yang lebih tinggi. Jadi dua negara ini meninggikan pajak mereka. Kepemimpinan Trump, perunding dagang antara Amerika Serikat dan Cina terjadi beberapa kali. Namun, kesepakatan yang signifikan sulit dicapai. Kedua belah pihak terlibat dalam organisasi yang rumit, termasuk mengenai transfer teknologi, kekayaan intelektual, dan akses pasar. Pada Januari 2020, kedua negara mendatangi perjanjian perdamaian fase 1 yang mencakup komitmen Cina untuk membeli lebih banyak produk pertanian, energi dari Amerika Serikat. Namun, ketegangan tetap berlanjut dan mencapai puncak pada tahun 2020. Pada September 2020, Organisasi Perdagangan di Dunia atau WTO mengumumkan akhir dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, menyatakan bahwa Amerika Serikat aturan perdagangan global dalam tindakan terhadap Cina. Perang dagang ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua negara dan perekonomian global. Selain itu, juga mempengaruhi hubungan diplomatik, keamanan, dan teknologi antara negara-negara lain di dunia. Tapi kenapa ya perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi perdamaian dunia? Padahal kan hanya dua negara saja ya. Nah, mari kita bahas. Ya, jadi Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Konflik antara mereka dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan global, menciptakan ketidakstabilan. Kedua perang dagang ini dapat mengganggu ekonomi global. Misalnya ya, tarif yang dikenakan oleh kedua negara itu dapat meningkatkan harga barang, mengaruhi perdagangan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Ketiga, perang dagang ini tuh dapat mempengaruhi negara lain, termasuk Indonesia. Misalnya, jika perusahaan Amerika memindahkan produk mereka dari Tiongkok ke negara lain untuk menghindari tarif ini, bisa berdampak pada ekonomi negara tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dampak perang dagang ini bisa berbeda-beda. Jadi, gimana caranya menyelesaikan konflik antara dua negara tersebut? Ya pastinya bernegosiasi ya, yang melibatkan dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mungkin menjadi salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Namun, demikian penyelesaian konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat, faktor yang mempengaruhi diperlukan komitmen dan pihak serta pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang menjadikan sumber konflik. Selain itu, solusi yang efektif juga harus memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Demikian solusi sementara yang telah diusulkan dapat menjadi langkah-langkah untuk merdekakan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Penyelesaian konflik yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan upaya yang lebih luas dan pendalaman serta keterlibatan berbagai pihak terkait.